Bikin ulah lagi. Partai Umat bentangkan bendera partai di masjid. Baru-baru ini ramai perbincangan tentang Partai Umat yang dinyatakan lolos verifikasi. Awalnya tidak lolos, tapi Amin Rais ngambek dan bertingkah lebih parah dari anak-anak, sehingga diberi kesempatan kedua untuk verifikasi ulang. Ternyata lolos. Usai lolos, partai ini ternyata bikin ulah lagi dengan membentangkan bendera parpol di Masjid At-Taqwa, Kota Cirebon, Jawa Barat. Foto-foto para kadernya yang membentangkan bendera partai politik di masjid pun jadi viral. Apa alasan mereka? Wakil Ketua Umum Partai Umat, Nazaruddin, menjelaskan bahwa konteks peristiwa tersebut merupakan bentuk sujud syukur para kadernya karena lolos menjadi peserta pemilu tahun 2024. Dia menyebut bendera partai yang dibentangkan tersebut dilakukan secara spontan oleh kader. Spontan? Saya sih tidak percaya. Kalau spontan, kenapa bisa bawa bendera atau atribut partai? Berarti memang sudah disiapkan sejak awal kan? Partai Umat ini kurang lebih sama seperti Amin Rais. Atasnya bobrok, maka keseluruhan partai kurang lebih sama. Karena Partai Umat akan ada apa-apanya tanpa Amin Rais. Dan katanya, foto tersebut digunakan untuk kebutuhan internal saja. Ini juga ngawur. Kalau kebutuhan internal, kenapa bisa tersebar? Ini cuma gaya ngeles basi. Dimana kalau ketahuan dan jadi viral diperdebatkan, mereka akan bilang itu internal, kajian internal, bukan untuk konsumsi publik. Lalu pura-pura bingung dan linglung. Kenapa bisa sampai tersebar ke eksternal? Mereka mungkin akan pura-pura lacak, tapi endingnya ya begitu deh. Mau ngeles, pakai cara yang akan cerdas dikit dong. Dari nama partai saja, kita sudah bisa menebak bahwa partai ini akan menggunakan agama sebagai bahan jualan. Partai tak punya prestasi atau partai yang punya niat terselubung biasanya akan memakai cara ini. Karena tidak bisa dipungkiri, masih banyak yang gampang diperdayai oleh segala sesuatu yang berbau agama. Jualan agama itu mudah, tidak perlu banyak modal, gampang menjaring simpati massa. Ketua Harian Masjid At-Taqwa Center, Ahmad Yani, memberikan peringatan ke Partai Umat secara tertulis dan mengatakan bahwa hal tersebut tidak etis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pemilu. Bawaslu juga diketahui akan turun tangan melakukan investigasi persoalan tersebut. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menyebut pihaknya sedang mengecek kebenaran foto-foto yang beredar tersebut. Bawaslu ngapain bertele-tele? Langsung saja tindak tegas partai seumur jagung ini. Lihat saja kelakuan Amin Rais. Maka sudah sepatutnya paham apakah perbuatan ini spontan atau memang ada unsur kesengajaan. Partai yang umurnya belum seberapa, tapi sudah banyak bikin ulah dan bertingkah kekanak-kanakan. Tidak lolos verifikasi, langsung salahkan istana dengan segudang analisis busuk dan menyesatkan. Kesalahan sendiri, tapi ditimpakan ke orang lain. Partai yang diisi oleh orang-orang yang tak jelas sudah pasti akan banyak bertingkah dan merepotkan banyak orang. Oleh karena itu, begitu ada pelanggaran sekecil apapun, jangan beri ampun. Berikan ketegasan. Mereka mungkin akan mewek dan teriak disolimi, lalu menuding istana. Peduli amat dengan teriakan mereka. Publik pun sudah tidak simpati dengan mereka. Kalah tapi tidak mau terima kenyataan. Lagian Partai Umat bisa apa sih? Sekuat apa sih partai ini?
sudah pasti 1.000.000% mereka tidak akan lolos ke parlemen. Suara yang diperoleh paling hanya bisa 0, sekian persen. Jangankan dapat kursi di DPR, duduk di lantai pun tidak akan bisa. Mereka mau curi star kampanye pun sia-sia. Mereka mau memanfaatkan masjid untuk kampanye terselubung pun bakal percuma. Amin Rais adalah kartu mati dalam dunia politik. Amin Rais secara tidak resmi atau unofficially dianggap sebagai gelandangan dan pecundang politik oleh banyak orang. Partai Umat tetap akan tenggelam bersama dengan Amin Rais. Tidak peduli mau segila apapun cara mereka mengangkat kepopuleran partai. Dipikirnya rakyat itu bodoh. Mereka pikir dengan membentangkan atribut partai di masjid atau tempat yang tidak semestinya, mereka bisa meraih simpati rakyat. Bakal diliput oleh media nasional dan asing secara masif. Padahal partai ini hanya hiasan dalam politik. Hiasan jelek pula, sehingga tidak ada yang sempat melirik. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Xardi. Bagaimana menurut Anda?